Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Zahyahrin. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Deep Learning dengan dosen pengampu yaitu Bapak Siswanto. Di video ini saya akan menjelaskan soal nomor 3 dan 4 pada soal ujian. Untuk soal nomor 3 kurang lebih membahas masalah CNN. Lalu kemudian untuk nomor 4 membahas masalah RNN. Baik, langsung saja masuk ke nomor 3. Untuk nomor 3 yang A itu pembahasan mengenai prinsip kerja CNN. Jadi cara kerja CNN memiliki kesamaan pada MLP. Namun dalam CNN setiap neuron dipresentasikan dalam bentuk dua dimensi, tidak seperti MLP yang setiap neuron hanya berukuran satu dimensi. Pada CNN, data yang dipropagasikan oleh jaringan adalah data dua dimensi, sehingga operasi linear dan parameter bobot pada CNN berbeda. Pada CNN, operasi linear menggunakan operasi konvolusi, sedangkan bobot tidak lagi satu dimensi saja, namun berbentuk empat dimensi yang merupakan kumpulan kernel konvolusi. Karena sifat proses konvolusi, maka CNN hanya dapat digunakan pada data yang memiliki struktur dua dimensi seperti citra dan suara. Lalu kemudian untuk soal 3 yang B, itu ada tujuan konvolusi pada data citra. Jadi convolution layer melakukan operasi konvolusi pada output dari layer sebelumnya. Layer tersebut adalah proses utama yang mendasari sebuah CNN. Konvolusi adalah suatu istilah matematis yang berarti mengaplikasikan sebuah fungsi pada output fungsi lain secara berulang. Dalam pengolahan citra, konvolusi berarti mengaplikasikan sebuah kernel pada citra di semua offset yang memungkinkan. Tujuan dilakukannya konvolusi pada data citra adalah untuk mengekstraksi fitur dari citra input. Konvolusi akan menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai informasi spasial pada data. Bobot pada layer tersebut menspesifikasikan kernel konvolusi yang digunakan, sehingga kernel konvolusi dapat dilatih berdasarkan input pada CNN. Lalu kemudian nomor 3 yang C, tentang fully connected layer. Layer tersebut adalah layer yang biasanya digunakan dalam penerapan MLP dan bertujuan untuk melakukan transformasi pada dimensi data agar data dapat diklasifikasikan secara linear. Setiap neuron pada convolution layer perlu ditransformasi menjadi data satu dimensi terlebih dahulu sebelum dapat dimasukkan ke dalam sebuah fully connected layer. Karena hal tersebut menyebabkan data kehilangan informasi spasialnya dan tidak reversible, fully connected layer hanya dapat diimplementasikan di akhir jaringan. Nah, itu adalah pembahasan mengenai soal nomor 3. Lalu kemudian untuk nomor 4, pembahasan mengenai RNN. Untuk nomor 4 yang A, masalah yang dapat diselesaikan oleh RNN. Jadi, neural network memiliki banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi teks. Salah satu yang populer dan sering digunakan adalah metode recurrent neural network atau RNN ini. Metode ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu memiliki memori yang dapat menyimpan prediksi kata sebelumnya sebagai masukan prediksi kata selanjutnya. Hal ini dapat meningkatkan akurasi dalam melakukan prediksi berkelanjutan. Umumnya, metode jaringan syaraf memiliki input dan output yang independen, tidak bergantung satu sama lain, namun beberapa kasus butuh kesinambungan antara satu kalimat dengan kalimat lain yang akan diprediksi. Dengan menggunakan hidden layer RNN, masalah tersebut dapat diselesaikan. RNN mampu menangkap konteks secara luas dari data karena karakteristiknya yang memiliki dependensi antar kata jangka panjang.
Lalu kemudian untuk 4B yaitu persamaan dan formula RNN. Setiap RNN memiliki perulangan apabila dalam satu kalimat terdapat 3 kata, maka terdapat 3 sequence layer neural network dengan masing-masing satu layer untuk setiap kata. Pada setiap pembelajaran RNN akan dimulai dengan input XT. Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan untuk hidden state dengan menggunakan parameter. Dari perhitungan hidden state, maka dapat digunakan untuk menghitung output. Nah, berikut adalah rumus-rumus yang digunakan untuk perhitungan formula RNN. Yaitu adalah rumus dari RNN. Lalu kemudian untuk 4 yang C, training pada RNN menggunakan metode backpropagation. Backpropagation neural network atau BPNN adalah neural network yang tidak memiliki loop. Sedangkan recurrent neural network adalah neural network yang memiliki minimal satu feedback loop. Metode backpropagation ini merupakan salah satu metode yang bersifat terawasi. Metode ini terdiri dari banyak lapisan dan biasanya digunakan oleh perseptron dalam mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron yang terdapat pada lapisan tersembunyi. Pada metode backpropagation ini terdiri dari alur maju atau forward propagation dan alur mundur atau backward propagation. Alur maju dilakukan terlebih dahulu untuk mengaktifkan neuron-neuron dengan menggunakan fungsi aktivasi. Kemudian, error output digunakan untuk mengubah nilai bobot-bobotnya ke arah alur mundur. Lalu kemudian untuk 4D, cara kerja backpropagation through time. Di beberapa aplikasi diantaranya speech recognition atau submarine detection, klasifikasi data pada waktu T akan lebih akurat jika menggunakan data sebelumnya, yakni data pada waktu T-1. Backpropagation through time atau BPTT adalah algoritma pembelajaran yang merupakan natural extension dari standar backpropagation yang menunjukkan gradient descent yang lengkap pada unfolded network. Itulah penjelasan mengenai soal nomor 3 dan nomor 4. Saya rasa cukup demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.